Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wasahbihi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan tersebut kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu pada Ahad 28 Maret 2021, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat akan sosialisasi tentang ekonomi dan perbankan syariah bersama mahasiswa-mahasiswa STAIN Cirebon. Untuk itu sangat spesial ya untuk kita ikuti bersama ya, karena ada kajian muamalah terkait ekonomi dan perbankan syariah ya. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari mahasiswa STAIN Cirebon ya. Yang pertama datang dari Mbak Rahma ya, yang menanyakan tentang bagaimana hukumnya jual beli emas dengan kita menyimpan emas, lalu di kemudian hari kita menjual kepada orang lain dengan pasti harga emas tiap tahunnya itu makin tinggi nilainya. Apakah itu termasuk pada pembekuan dengan tujuan nilai harga dan memiliki keuntungan besar? Apakah seperti itu diperbolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma amin. Terkait emas ya disimpan, kemudian tentu pada waktu yang akan datang itu diharapkan harganya itu lebih baik, lebih tinggi. Nah, lalu dijual, ya kan? Itu ya. Apakah itu boleh kan? Ya. Ada ayat di dalam surat At-Taubah tentang ayat Al-Kanz. Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun, mengidolkan adz-dhahaba wal fiddah, yaitu emas dan perak, dan tidak menyalurkannya, membelanjakannya di jalan Allah, beri kabar gembira mereka dengan siksa yang pedih. Artinya di sini jelas an-nahyu anil kanzi. Para ulama menjelaskan al-kanzu itu adalah al-mal alladzi la tuadda zakatuhu. Ya kan, kalau ditunaikan zakatnya emas ya tidak termasuk menimbun, tidak termasuk mengidolkan, ya kan. Itu makna yang spesifik. Tentu makna yang lebih luas adalah wala yunfiquna fi sabilillah, tidak disalurkan di jalan Allah. Jalan Allah itu tidak melulu zakat, tapi bagaimana memberdayakan ekonomi. Ya, sebab ulama menyimpulkan kenapa emas perak itu tidak boleh idol. Sebab itu khuliqa linnama, diciptakan oleh Allah untuk berkembang. Baik an-nama lidzatihi, berkembang ya sendirinya, nanti kan tentu saja nilainya ya, atau ya berkembang bitasyghilihi, dengan dikelola, dijadikan modal. Kalau dijadikan modal tentu saja akan berkembang, ya kan, artinya diinvestasikan. Nah, itu makna yang lebih luas. Nah, kalau hanya disimpan begitu saja, itu dilarang, ya kan. Nah, tapi kalau dijual ya pada waktunya, kapan ya, asal dizakati, begitu jadi uang. Nah, kan zakatnya zakat uang. Ya, berapa kan, tentu saja 2,5%, ya kan, dikeluarkan zakatnya, maka itu boleh, ya kan. Jadi intinya apakah
disalurkan berupa zakat sehingga tidak idle, ada manfaat sosial tentu saja di situ, ya, atau ya dijadikan modal investasi, tentu saja dizakati dulu lalu disalurkan ke investasi, itu lebih bagus, ya kan. Kalau zakat itu kan hanya satu kali aja, tapi kalau diputar untuk bisnis tentu saja akan berkali-kali, manfaatnya lebih besar, insya Allah. Demikian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Ade Fitri. Ya. Sebagai mahasiswa syariah, sebenarnya ada yang mengganjal di diri saya. Apakah selama ini lembaga keuangan syariah itu dalam praktiknya sudah bekerja dengan prinsip syariah sebagai mestinya ataukah belum? Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tentu saja kita bersyukur ya selaku umat Islam bahwa bidang yang penting dalam kehidupan ini yaitu bidang ekonomi sudah ada keputusan politik, yaitu diterapkannya, diimplementasikannya ekonomi khususnya perbankan atau keuangan syariah. Itu tidak mudah, ya, butuh perjuangan. Setelah keputusan politik berupa undang-undang ya nomor 21 tahun 2008, ya kan, kami yang di DPR tentu saja berjuang di situ. Lalu undang-undang itu belum bisa applicable sebelum ada peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini BI, Bank Indonesia waktu itu harus membuat surat edaran atau ya semacam regulasi BI. Alhamdulillah sudah juga dibuat, ya kan. Setelah BI serah terima masalah pengaturan ekonomi syariah ini ke OJK. Yang ketiga tentu saja detail bagaimana muamalah syariahnya. Alhamdulillah lembaga yang punya kewenangan adalah Dewan Syariah Nasional MUI Pusat, ya, sudah menurunkan fatwa-fatwa yang aplikatif, ya. Sampai saat ini saja sudah ada 138 fatwa DSN terkait ya ekonomi, keuangan, bisnis syariah, begitu, ya kan. Tentu terkait dengan ekonomi itu di awal-awal itu ada beberapa fatwa. Intinya ya 3 instrumen yang menjadikan prasyarat ya itu sudah dipenuhi, yaitu keputusan politik berupa undang-undang, ya kan, artinya legal ini. Lalu keputusan regulasi yang bersifat pengorganisasian sudah, yaitu dari BI dan OJK. Yang ketiga tentu saja secara detail bagaimana cara kaifiatnya itu dalam detailnya fatwa. Jadi setiap bentuk pengembangan itu tentu saja ada mode-mode, itu sudah dipayungi dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Untuk mengamankan fatwa ini, tiap-tiap lembaga keuangan syariah wajib punya Dewan Pengawas Syariah. Nah itu, ya kan, wajib itu. Kalau belum ada, dan itu juga tersertifikasi ya oleh DSN, tentu saja disetujui oleh OJK setelah diangkat oleh RUPS, ya, Rapat Umum Pemegang Saham, baru ya tim daripada Dewan Pengawas Syariah ini 3 orang, minimum 2 orang itu bekerja untuk tentu saja mengawasi, kan, fatwa DSN ini dipatuhi atau tidak. Jadi dalam akadnya apa, lalu kelengkapan akad, administrasi dan lain-lainnya itu, ya kan. Jadi insya Allah mereka tentu saja ya sudah disumpah, ya, komitmennya pastilah, ya kan. Jadi secara normatif dan teoritis regulasi insya Allah ini, ya kan, berjalan sudah on the track, begitu kan. Bahwa mungkin ada kekurangan namanya ya kegiatan manusia, ya kan. Sholat saja, sholat udah jelas-jelas ibadah itu. Ada saja kekurangan kita, ya kan, itu yang udah jelas-jelas sholat, ya. Atau puasa nanti insya Allah. Iya, ada saja.
Apalagi ini yang menyangkut banyak pihak orang lain ya kan. Jadi yang penting ya keputusan dan pilar-pilar yang mendukungnya sudah disiapkan, tinggal lagi sosialisasi. Ini ke masyarakat penting sosialisasi agar calon nasabah itu juga paham, oh saya akan menjadi nasabah perbankan syariah, mengajukan pembiayaan atau funding apa. Oh, ini cocoknya dengan akad ini. Oh, akad ini tuh harus begini, begini, begini. Nah, kan kalau calon nasabahnya kritis, artinya tercerahkan, punya wawasan, nah, tentu bisa memberikan masukan. Ini, begitu. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Insya Allah sudah on the track dan dalam terus peningkatan secara teknis terus ditingkatkan ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, berikutnya dari saudari Kifayatul Ain. Bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini? Mungkinkah di Indonesia menggunakan lembaga keuangan syariah seluruhnya? Ya, namanya di dunia mungkin, tapi ini sangat tergantung pada keputusan politik. Negara yang sudah memberlakukan itu misalnya Sudan, misalnya lagi Pakistan, ya kan? Ya, itu keputusan politik ya dalam undang-undang dasarnya, kemudian undang-undang, ya kan? Jadi semua ya harus ya syariah. Nah, keputusan politik itu tentu paling tinggi. Nah, di Indonesia belum, ya masih keputusan politiknya itu dual banking system. Jadi dua sistem perbankan yang saling berdampingan, ya syariah dan konvensional, ya kan. Apakah bisa? Bisa, ya kan. Ya seorang non Muslim misalnya belanja kepada toko Muslim bisa kan? Bisa kan begitu. Bahkan non Muslim juga membantu untuk memasarkan produk-produk MLM Muslim misalnya, kan bisa. Dan ini terjadi dalam beberapa bulan, itu tentu saja sesuai dengan arahan dari OJK agar loket-loket konvensional membantu ya memasarkan layanan syariah gitu, dan terjadi itu ya beberapa bulan, mungkin ada setahunan begitu ya. Tapi tidak dibalik, lalu yang konven nagih, ya kami juga bantu tuh, ya ini bantu, itu nggak boleh kan begitu. Ya bukannya licik, tapi itulah memang prinsip ya, itu. Jadi ya tergantung ya keputusan politiknya, apakah ke depan, kapan itu wallahu alam, ya kita berdoa saja. Mungkin kalau RI satunya itu sudah RI-nya berpihak kepada ekonomi syariah, mungkin ya kan. Kalau saat ini kan masih dua kaki, kan istilahnya begitu ya. Itu terpulang juga kepada dukungan umat, ya kan, dukungan umat. Ya, jadi dukungannya itu jangan abu-abu. Kalau putih-putih atau putih hijau kan. Ya, kalau ini kan masih warna-warni banyak, jadi pecah sehingga begitu. Ya ini sedikit soal, ya terkait juga soalnya ekonomi itu dengan politik ya kan begitu. Ya, wallahu alam wal musta'an. Terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya dari saudara Muhammad Abdurrahim yang menanyakan bagaimana tanggapannya atas munculnya isu-isu bahwa IAIN akan menjadi pelopor cyber university. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Namanya isu-isu itu bahasa sekarang itu kan istilahnya hoax ya, atau wacana. Lalu wacana kalau diteruskan ya disosialisasikan itu kan belum menjadi sebuah kebenaran. Kategorinya itu hoax dan ini berbahaya. Ya kan, kategorinya hoax. Ya, biarkan dulu, endapkan dulu ini apa namanya isu ini ya, wacana ini. Toh itu kan wacana, menterinya juga belum ngomong, ya menterinya belum ngomong. Ya. Kalaupun menteri sudah ngomong belum selesai karena harus ada persetujuan DPR, kan begitu. Itulah sistem politik kita. Jadi ini ya masih wacana seperti itu. Tapi andaikan pun itu benar-benar terjadi, itu bagus kan.
Cyber University, artinya ini menyambut ya perkembangan teknologi informasi kan, bagus. Teknologi di era revolusi 4.0 point ya kan, begitu bagus ya kan. Apakah IAIN akan menjadi pelopor? Mudah-mudahan, tapi tentu saja ada sosialisasi, ada juga tentu saja edukasi, pelatihan-pelatihan yang diperlukan. Tapi ini positif ke depan itu ya, kita dengan COVID-19 saja kan dipaksa ya, pembelajaran, lalu seminar-seminar ya. Yang belum itu kan khutbah Jumat saja, karena memang disyaratkan ya harus ditempatkan jamaahnya ya. Tapi mungkin kalau istima jarak jauh bisa, tapi kalau ya sholat Jumat ya belum, ya fatwa fikihnya kan belum memungkinkan. Jadi ya alhamdulillah, sehingga kita juga nih, saya sekarang sedang berinteraksi tentu saja menyosialisasikan ekonomi perbankan syariah bersama anak-anak kita ya, harapan bangsa, mahasiswa-mahasiswi Stein ya, Cirebon ya. Barakallahu fikum ya, mudah-mudahan antum menjadi insyaallah pionir-pionir ekonomi dan perbankan syariah di tempat-tempat masing-masing.